Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Widya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bunda Widya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terima kasih ya, ini sudah hadir dan menyempatkan waktunya karena memang hari ini sudah kita jadwalkan sebelumnya ya. Oke, Bunda Widya, menurut Bunda Widya kira-kira apa nih yang kita bicarakan nih pada pagi hari ini nih? Tentang pembelajaran ya, Pak ya. Tentang pembelajaran, baik. Oke, Bunda Widya, nanti kan kita akan, ini kan kita sekarang sedang kegiatan praobservasi ya. Jadi selalu kegiatan ini terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah praobservasi, kemudian yang kedua nanti saya akan mengobservasi langsung Bunda Widya di kelas, Baik. dan yang ketiga nanti ada kegiatan pasca observasi, gitu ya. Nah kira-kira sebenarnya di dalam kegiatan pembelajaran deh ya Bunda Widya, apa Iya. yang ingin Bunda Widya kembangkan kira-kira? Kalau yang ingin saya kembangkan pastinya banyak ya, Pak ya. Terutama di siswa, karena konsep pembelajaran itu adalah bagaimana kita itu bisa mengembangkan kompetensi siswa. Oke. Guru bisa dikatakan berhasil kalau siswa tersebut bisa mengerti, memahami, serta bisa mempraktikkan apa yang dia dapatkan nih dari pembelajaran. Itu sih, Pak. Oke, oh jadi ketercapaian kompetensi ya, ketercapaian kompetensi. Nah, kemudian bisa nggak disampaikan Bunda Widya kira-kira apa indikator keberhasilan dari tujuan yang ingin Bunda Widya capai? Tadi kan Bunda Widya ingin bagaimana anak-anak itu bisa mencapai kompetensi. Nah, indikatornya apa Bunda Widya? Kembali lagi Pak, karena tadi tujuannya agar anak-anak bisa memiliki kompetensi. Berarti kalau di indikatornya itu yang pertama, siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kemudian yang kedua? Yang kedua, siswa bisa mengerjakan baik itu LKPD, baik itu tugas-tugas ya, ataupun penyelesaian masalah ya di dalam pembelajaran itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena biasanya kalau anak-anak yang sudah fokus, kemudian dia sudah mencapai kompetensinya, anak tersebut akan bisa menyelesaikan dengan baik tanpa memiliki kesulitan. Meskipun mustahil ya Pak, kalau anak itu tidak memiliki kesulitan pasti ada. Tapi anak itu biasanya akan bisa menyelesaikan dengan baik, problem solvingnya dengan baik jika si anak itu sudah mencapai kompetensinya dengan baik. Oke, jadi saya ingin mengulang ya bahwa strateginya itu adalah maaf. Jadi indikator keberhasilan itu adalah ketika peserta didik atau anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas atau LKPD secara maksimal gitu. Nah, menurut Bunda Widya nih, kira-kira bagaimana nih ya strategi Bunda Widya agar anak-anak itu bisa mengerjakan LKPD dengan maksimal? Apa yang Bunda Widya lakukan nih kira-kira? Tidak jauh-jauh dari RPP sih ya Pak ya, karena memang seperti halnya film nih itu harus skenario kan. Begitu juga kalau di kelas. Kalau saya pribadi biasanya saya menyusun di RPP-nya dulu Pak. Jadi di awal pembelajaran kita berikan sapa, tanya jawab, kemudian kita cairkan suasana dengan ice breaking. Setelah itu baru kita mereview pembelajaran minggu sebelumnya, materi sebelumnya. Lanjut kita berikan sedikit materi atau tergantung dari kita mau pembelajaran di hari itu menggunakan metode apa nih gitu. Biasanya kalau strategi itu yang saya lakukan metodenya itu selalu berganti setiap minggunya. Katakanlah misalnya PBL, PJBL gitu. Nah, kalau kita kita menggunakan metode yang berbeda, anak itu kan akan memiliki kesan yang berbeda ya setiap belajar. Itu salah satu strateginya Pak. Oh, jadi menggunakan strategi yang beraneka ragam ya, sesuai dengan materi pembelajarannya apa. Nah, kalau boleh tahu Bunda Widya, untuk yang mengajar nanti kira-kira itu pelajaran apa yang diambil Bunda Widya? Bunda Widya kan mengajar 2 ya, PKN dan IPS. Besok belajar apa? PPKN Pak. Oh, PPKN, baik. Untuk PPKN tujuan pembelajarannya apa Bunda Widya besok?
Kebetulan materi yang saya ajarkan di kelas 9 ya Pak ya, itu tentang hak dan kewajiban. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban. Kemudian siswa juga bisa untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Serta harapannya yang ketiga ya, tujuannya adalah agar siswa nantinya bisa menjadi warga negara yang baik dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oke, jadi itu ya. Oke, berarti tadi untuk besok kira-kira strateginya apa yang akan disiapkan Bunda Widya? Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, baik. Jadi nanti saya akan mengasesmen anak-anak. Terlebih Saya dahulu ya. akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil asesmen itu. Nah tentunya nanti dari pembagian kelompok tersebut akan kita kumpulkan nih mana anak yang dia itu lebih cenderung untuk akademik. Kemudian mungkin nanti juga ada yang metodenya anak itu senang di visual. Kemudian nanti juga akan ada saya bedakan kelompoknya itu anak yang lebih senang ke gaya belajar yang berpikir kritis gitu Pak. Jadi kita tentukan, kita petakan sesuai dengan anak-anak gitu. Baik, oke, terima kasih. Untuk kegiatan besok kira-kira ada nggak Bunda Widya platform digital yang akan digunakan? Entah itu misalnya apa Wordwall, apa Quizzes, atau misalnya aplikasi yang lain gitu ya. Selain itu ada nggak kira-kira? Kebetulan kalau besok itu saya lebih ingin ke praktik nih Pak. Jadi saya lebih ke menggunakan media-medianya seperti karton, kemudian nanti ada spidol dan sticky note yang seperti itu sih Pak. Tapi tetap nanti di awal pembelajaran saya menggunakan PPT ya. Jadi ada penjelasan di PowerPoint seperti itu. Kalau untuk model pembelajaran tadi apa? Berdiferensiasi. Bukan modelnya, model yang digunakan? PBL apa PJBL? PBL. Oh, PBL. Oke. Langkah-langkahnya seperti apa, Bun? Untuk kegiatan atau model PBL ini? Ya, jadi pertama saya memberikan video Pak. Nah, videonya itu berupa masalah ya, masalah mengenai hak dan kewajiban. Kemudian saya bagi mereka menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya akan berikan LKPD yang berupa tadi ya hasil asesmen itu. Karena juga kita harus tetap menggunakan diferensiasinya. Kemudian nanti siswa menyelesaikan tugasnya masing-masing dengan kelompoknya. Setelah itu untuk presentasinya saya gunakan window shopping Pak. Jadi nanti mereka akan berkeliling, tidak tersentral presentasi di depan kelas gitu. Oke. Baik. Jadi akan menggunakan PBL ya, atau problem based learning begitu ya. Nah itu oke. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk Bunda Widya. Oke, kira-kira menurut Bunda Widya seberapa yakin, tadi kan saya sudah mendengar ya, ada strategi pembelajaran, ada model pembelajaran. Kemudian Bunda Widya, kalau misalnya saya kasih nilai 7 sampai 10, seberapa yakin Bunda Widya akan bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan kompetensi pembelajaran akan dicapai? Kita itu harus optimis ya. 9 ya Pak. 9 ya, 9, baik ya. Oke. Kalau begitu saya kira untuk di pra observasi ini saya cukupkan ya. Jadi saya sudah mencatat hal-hal yang menjadi concern daripada Bunda Widya ya. Dari tadi saya sudah mendapatkan informasi yang lengkap. Insya Allah nanti kita akan sama-sama, saya akan melihat ya. Saya juga nanti mohon izin nanti akan masuk ke kelas Bunda Widya ya. Akan melihat langsung bagaimana pembelajaran Bunda Widya di kelas. Kan sudah dipersiapkan dengan baik, baik itu dari strateginya, kemudian tadi modelnya, maupun ada tadi metode pembelajarannya.
Itu saja ya Bunda Widya. Iya, Ya. Bapak, terima kasih. Saya jadi saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita juga dari dia diambil poinnya. Biar cepet, kamu kasih analisa kamu, kasih analisa kamu, jadi semuanya bisa meluangkan pikirannya. Iya, ini banyak spidolnya, jadi kalian bisa menuangkan pendapat kalian. Nggak satu orang yang nulis, semuanya ikut nulis. Ini aja nih, ikan. Drama agak aneh. Ini ke Prabowo. Boleh? Ada spidolnya? Ini ada. Boleh juga sudah siapin juga. Emang iya. Kamu langsung bikin di sini. Kalau Kalau ada spidol lagi boleh. Kakak, jadi nanti untuk presentasinya kita buka Windows Shopping. Sambil dipersiapkan siapa yang bisa dijadikan untuk juru bicara setiap kelompok kalian. Oh, malu aja. Kalian cuma berempat ya? Jaga kesehatan. Ini contoh aja, namanya kan pemilu. Tapi ini dua kali jatuh. Ya di kakaknya awalnya kalau kita masih dulu dapat ini. Gunakan spidol Awalnya ya lebih diganti. ini aman. Jangan lupa kalau kita mau bikin jurnal orang, namanya akan di tulisan orang. Kalau perlu boleh tuh foto penting Gobi kok bohong. belum terkeluarin soalnya.
sini di bawahnya sama di sebelahnya. Di bawahnya nggak sih, di sebelahnya di kabarin ya. Tapi di bawah. Masih muda. Ayo 20 menit dengan 15 menit. Let's go. Videonya kan dari awal. Apaan sih yang Apa? 50. Ya ini bunda udah rampung. Yang ini udah berapa persen? di bawah? Tinggal ekspresi. Oh di bawah juga boleh sampai The Bluetooth device is ready to pair. bisa jadi hak itu kita bisa mengeluarkan suara kita, kewajiban kita harus Nah, sekarang tinggal analisa gambarnya, mana yang benar, nanti junior itu bisa jelas ya, makanya bisa dijelaskan, tapi bisa dijelaskan. Umit, saya lihat ini. Bukan YouTube dong. Buka YouTube. Ini loh yang enggak. Ini enak. Ayo ya, tim kreatif. Ini anak-anak kreatif kan? Yes. Kenapa bunda kumpulin kalian ini di sini kan kalian kreatif. Bisa mau segini kalau bagus. Nanti kalau kenalan dulu. Kalian kayak gini pada ngomong. Jangan rame lagi. Minggu depan bunda udah siapin outdoor gaming. Masya Allah. Tahu nggak? Bunda mau bikin exercise. What is kewajiban?
Aplikasi HP kewajiban warga.
di kelas kan suaranya Iya bos. bakalan Iya. rame. Ini kok sepi ya, sepi ya. Jadi ada kelompok yang di luar gitu kan. Luar kan. Ini ada emang apa nggak di sini? Apa? Apa ya? Apa? Nanti saya keliling. Kelompok yang sudah selesai duluan ini boleh jalan. Kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga Kamu udah selesai kan? Pegang ini, lalu ayo waktunya. Ini pengertian. Coba sekarang tambahkan lagi apa yang bisa kamu gali dari hak dan kewajiban. Manfaatnya. Bagusnya sih. Oh, contoh hak sekolah. Tinggal apa sih? Tinggal masa-masa doang. 28. Kamu itu ada kewajiban ada Indonesia kita Dua kelompok lainnya di depan ya Kak, di depan kelas 1, di depan kelas 2, di depan kelas. Ya, selesai. Di tengah di tengah. Jadi sisanya ngapain? sisanya ini. Dua menit selesai. Kayaknya sih penilaiannya sudah 85% sih selesai. Yuk yang lain semangat. Kalau kelompok Indonesia ini enggak ya. Kamu mau di depan kelas ini atau di mana? Bawa ini. Don't draw, man. Oh, don't draw, man. Oh. Don't draw, man. Oh, man. Ada. Why is that? Oh, why is that? Why is not such?
Belum level, men. Awalnya coba nyimak dong makanya kayak lama ya. Yang punya kelompoknya juga tuh apa? Ya ya. Tahu aku kayak bisa lihat di kelas kayak device lain. Oh iya nggak pakai yang itu mengambang. Wah susah. Oh, maaf Ustaz. Apa? Yuk kumpul dulu yuk. Udah mau bagikan peraturannya dulu. Gambar something biar rame. Apa ya? Kelompok 3. Jadi nanti gini teman-teman, setiap kelompok meninggalkan 1 atau 2 orang sebagai juru bicara. Presentasi, nanti akan ada kelompok yang berkunjung. Silakan ya, dengerin teman-teman. Silakan presentasikan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kalian itu dinilai. Kalau kelompok yang bisa mempresentasikan dengan bagus, artinya kelompok itu benar-benar memahami, menguasai, dan bisa mempraktikkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita baca ya di awal ya. Nah, ini Bunda bedakan, ada warna hijau, kuning, dan pink. Ini akan Bunda bekalkan kepada yang melakukan window shopping ya. Nanti setiap kalian berkunjung, kalian mendapatkan presentasi dari kelompok tersebut. Jangan lupa kalian sampaikan saran yang membangun, atau mungkin bisa kalian sampaikan juga pendapat-pendapat kalian ya. Tetapi mohon tidak menggunakan hal ini untuk kayak menjelekan sejarah ya. Tapi bagian positif yang bisa membangun. Oke, untuk kelompok 1 untuk Jubira silakan menempati tempat, dan untuk teman-temannya silakan dipilih. Yaitu bermain. Ada 6 faktor berikut di sini yang termasuk kewajiban anak, peraturan, toleransi, dan memilih merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat. Sekian dari kami. Pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Satu aja. Silakan. Yang nomor 1. Ya, Satu orang satu kan? Satu kelompok satu. Satu orang satu. Satu orang satu. Satu lah. Mau nanya itu kan di yang nomor 1 itu ada satu hak dalam bersuara kan, hak dalam kalau misalnya lagi pemilu kita memiliki hak untuk memilih satu paslon. Kalau misalnya ada oknum mungkin namanya Raina itu tidak mengerti hak dari pekerjaan dan berlangsungnya hidup. Begitu juga dengan pasal 28A. Pasal 28A juga menjelaskan tentang keberlangsungan hidupnya dari warga negara. Oke, Alek. Jabatan dari pasal tersebut yaitu hak untuk hidup keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tapi nggak dijelasin ya, nggak disampaikan. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Baiklah. Nah, kewajiban warga negara Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya ada di
pasal 20 Pegangin HP. Bukain WA. Ada sini. WA. Saya tadi kirim link. Saya bukan penyegaran. Dan si jahatnya yang menang. Ya kita juga nggak bisa apa-apa ya, tentunya kurang. Nah, kembali lagi ke Kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dituliskan, Kak. Aku udah foto kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Yang pertama di sini ada hak. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu gambarnya termasuk hak karena masyarakat memiliki hak untuk memilih pimpinan yang dia mau. Terus yang kedua di sini termasuk hak karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Yang ketiga di sini ada foto yang termasuk hak karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Yang terakhir termasuk hak karena masyarakat mempunyai hak untuk bisa bermain. Lalu pada 4 gambar berikut ini mereka masuk ke kewajiban karena mentaati peraturan, toleransi dan memilih merupakan suatu kewajiban kita sebagai masyarakat. Jadi bertanya. Udah ada. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap kelas gak dibikin Kewajiban adalah suatu hal yang sangat dikerjakan sehingga dapat memperoleh aktivitas. Contoh kewajiban sekolah adalah belajar, mematuhi peraturan sekolah, dan yang terakhir salat. Mas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Kak Davin, apa? Jadi gini, Ya, gitu. ya kalau misalkan kita tidak mematuhi peraturan sekolah, kalau misalnya kamu tidak mematuhi peraturan sekolah, maka kamu akan menerima konsekuensinya. Contoh konsekuensinya apa tuh, Kak? Misalnya kamu bawa HP ke sekolah, Terus? padahal nggak boleh. Terus konsekuensinya adalah HP kamu bakal disita 2 hari. Kalau enggak kamu harus bayar denda 50.000. Emang harusnya Kak bayar? Ada denda. Kemarin kan sih 50.000 ya? Ah, kita mah nggak usah pusing. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh seorang warga dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan Juga pada pasal 28A, 28B, dan pasal 28C. Dan juga membahas tentang keberlangsungan hidup pada warga negara Indonesia.
Indonesia. Lalu untuk pasal selanjutnya membahas tentang hak warga negara Indonesia, yaitu Satu, ingat tangan apa yang 5 ya? Satu, dua, tiga, Oke, ini semuanya dijawab. Cek dulu. Ini B. Harus pede ya, jangan mentang-mentang dia jawab B. Jawab B. Tong-tong. B. Teng-teng. Wah, jawabannya sama semua. Apa isinya? B. Oke, jumlah nilai. Regu Ting-Ting mendapatkan 20. Nggak ada tepuk tangannya. Teng-teng 10. Kan jawab ini berhasil. Dan Regu Tong-Tong mendapatkan nilai 30. Oke, selamat, artinya kalian sudah bisa memahami dengan baik. Sekarang satu lagi, masih ada 5 menit sebelum pulang. Sticky note-nya ada ya? Oke, silakan tuliskan refleksi pembelajaran pada hari ini, materi hak dan kewajiban. Jadi yang kalian rasakan, yang kalian pelajari, yang kalian amati, yang kalian tadi dapatkan, silakan tuliskan dalam refleksi di sticky note masing-masing. Ting-ting, warnanya pink. Tidak usah ditulis namanya, tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang mau ditulis, nggak apa-apa juga. Tong-tong kuning. Teng-teng warna hijau. Nah, kalau sudah selesai boleh ditempelkan ke sini kan. Siapa yang menuliskan refleksi? Boleh apa yang kalian rasakan ya. Jangan melihat jawaban teman. Jadi sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan dan teman-teman dapatkan pada hari ini. Gunakan refleksi yang sudah selalu kita gunakan, pakai teman-teman. Peristiwa pembelajaran, perasaan. Yang sudah boleh ditempelkan. Coba boleh bantu yang ada tulis-tulisannya. Harusnya tambahin gambar kok. Ya, terus Raina boleh bantu pakai spidol, tulis di atasnya Reva. Tapi spidol gimana Kak? Kira. Ini udah. Orang kalau gini udah. Ditulis di atasnya refleks. Ya sudah, silakan ditempelkan di depan. Ayo 3. Ide dari
Pokoknya nanti ada itu untuk yang berikutnya dulu. Oke, teman-teman sambil menunggu teman-teman lainnya boleh beres-beres. Kita siap-siap kelas. Coba Bunda cek dulu lagu Pam-Pam berempat betul? Tinting 7 ya? Oke, kemudian kita kan jadi teng-teng titik Pam-Pam ya? Oke, Bunda minta satu orang dong membacakan Raina maaf Kak, lampunya sambil dinyalain. Oke, Bunda minta tolong satu orang Iki bacakan refleksi pada hari ini. Boleh Iki pilih yang warna kuning Iki harus pilih dari warna lain dulu. Boleh kuning, hijau, pink. Bacain menghadap ke depan. Saya mengerti apa itu hak dan kewajiban. Alhamdulillah, tepuk tangan Bunda. Selanjutnya dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakilkan baju ke depan? Rendra? Ayo, silakan. Berarti Rendra boleh pilih yang kuning atau yang pink. Bacakan ya Kak. Pelajaran yang didapat aku dapat memahami Oh iya, itu bisa salah. membuat MAP satu senang, dua semangat. Kasih tangan Kak. Satu lagi dari lagu anak-anak akademik nih. Siapa yang mau maju? Saya. Oke, Aida. Silakan Aida. Berarti Aida tinggal satu nih yang hijau. Pilih salah satu, boleh random. Boleh kamu pilih yang paling banyak, boleh pilih yang paling sedikit, bebas. Oke, bacakan Kak. Seru dan berguna untuk pengetahuan baru. Nantinya ini akan Bunda bacakan, tapi sih kayaknya Bunda melihat tulisan ini keren-keren semuanya. Dari kesimpulan yang ada, tapi ya tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan baik. Kita ucapkan hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, baik teman-teman. Sekian pembelajaran PPKN pada hari ini, materi hak dan kewajiban. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami, bisa teman-teman praktikkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena hak dan kewajiban itu melekat di dalam diri kita. Sekarang kita memang mempelajari materinya, tetapi pada praktiknya kita itu sudah menjalankan hak dan kewajiban kita dari kita kecil. Sekarang teman-teman di bangku SMP sampai nanti teman-teman kuliah, kerja, sampai teman-teman nanti di rumah tangga ya, itu bahkan sampai teman-teman nanti sudah tiada, hak dan kewajiban itu melekat dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi warga negara yang baik dengan mengamalkan dan mempraktikkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Amin. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sebelum pulang mari kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan pimpin untuk berdoa. Sadaqah
Assalamualaikum Bunda Widya. Waalaikumsalam Bapak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya. sehat Pak. Baik, Bunda Widya, kemarin kan hari Senin Bunda Widya sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya di kelas ya. Materi PKN kalau nggak salah ya, Iya. tentang hak dan kewajiban. Bagaimana Bunda Widya? Apa yang Bunda Widya rasakan setelah Bunda Widya melakukan kegiatan pembelajaran? Jujur ya Pak, untuk pembelajaran kemarin sedikit berbeda ya Pak dari Oke. pembelajaran biasanya. Karena kan kalau biasanya saya sendiri di kelas, kalau kemarin kan ada Bapak gitu, ada yang mengobservasi. Terus terang ya senang, bahagia, tapi juga ada deg-degannya Pak. Oke. Karena kan merasa dinilai gitu. Rasa dinilai ya. Kemarin kalau boleh tahu Bunda Widya itu menggunakan model pembelajaran apa ya? Kemarin saya menggunakan based learning plus diferensiasi Oh, Pak. problem based learning ya, Iya, plus betul. diferensiasi. Oke, boleh disampaikan untuk problem based learningnya atau diferensiasi dulu ya? Nah, seperti apa yang Bunda Widya lakukan? Jadi di pertemuan yang sebelumnya saya melakukan asesmen Pak. Nah di sana akhirnya bisa saya kelompokkan. Ada kelompok anak yang memang cenderung akademik ya Pak, Oke. senang sekali membaca. Nah pada akhirnya saya berikan tugas untuk kelompok tersebut berupa jurnal di mana mereka meringkas gitu poin-poin oke. penting tentang hak dan kewajibannya warga negara Indonesia. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu terdiri dari anak-anak yang senang berpikir kritis gitu Pak. Makanya kritis kemarin ya. untuk kelompok 2 saya berikan tugas membuat mind mapping gitu. Seperti Rama kemarin ya? Iya betul, jadi mereka kayak bisa mengembangkan pemikiran kritis mereka dari materi yang saya sajikan, hak dan kewajiban warga negara. Baik. Nah kemudian yang satu lagi, yang ketiga itu kelompok yang mereka itu senang sekali visual gitu, tetapi dipadukan menganalisa juga gitu Pak. Plus jadi memang saya berikan gambar di kelompok tersebut dan juga analisa. Sekaligus mereka menganalisa ada apa sih gambar itu, mana sih yang termasuk hak, mana sih yang termasuk kewajiban, seperti itu Pak. Oke, baik. Itu sudah bagus ya. Berarti Bunda Widya apa yang direncanakan di awal untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sudah terwujud ya Bunda ya. Iya. Baik, kemudian yang kedua untuk modelnya tadi menggunakan PBL ya. Iya, betul. Seperti apa Bun di PBL itu yang Bunda lakukan? Jadi kalau yang kemarin Pak, kebetulan saya menggunakan video, di mana di video tersebut saya hadirkan masalah ya Oke, tentang bagus. ketidak adanya hak gitu, tidak ketersampaiannya hak terhadap seorang anak. Dimana kemarin itu ada anak yang dia tidak bisa bersekolah gitu. Iya. Diceritakanlah di dalam video tersebut, kemudian anak-anak melihat, kemudian juga menganalisa video tersebut sehingga mereka pun bisa menyimpulkan gitu bahwa ketika ada hak yang memang tidak didapatkan oleh seorang anak, oh akan terjadi hal demikian ya gitu. Tapi memang sengaja saya tidak menjelaskan. Jadi kan memang PBL ya Pak, PBL, problem ya. based learning. Jadi mereka yang mengetahui masalahnya, kemudian mereka juga yang Menyelesaikan. berusaha untuk menyelesaikan gitu. Baik, ya, baik, makasih. Kemarin Bunda Widya ada platform digital yang digunakan juga ya? Iya. Kalian menggunakan apa Bun? Kalau kemarin sih masih yang Canva ya Pak ya. Oh, Canva. Enggak untuk yang ininya loh, untuk ada kuisnya itu menggunakan Canva ya? Iya betul. Oke. Dan itu kayak sedikit membangunkan ekspresi anak-anak Iya, ya Pak. soalnya ya saya melihat di sana anak-anak cukup kompetitif ya satu dengan yang lainnya. Sebetulnya setiap minggunya bergantian ya Pak ya. Terkadang saya suka pakai Quizzes, pakai Canva, pakai ya media-media lainnya gitu Pak. Ya, baik. Ya. Berikutnya Bunda Widya untuk evaluasi kemarin ya, atau evaluasi formatif yang dilakukan kemarin menggunakan apa ya? Kalau untuk evaluasi kemarin saya menggunakan Keynote ya Pak ya. Oke. Jadi anak-anak menuliskan evaluasi pembelajaran sekaligus refleksi pembelajaran. refleksi itu ya. Ada soal-soal yang diberikan nggak dari Bunda Widya tuh? Kalau soal-soal kemarin ketika based learning-nya itu Pak, problem based learning. Jadi tidak menggunakan media, hanya langsung kita tanya jawab. Oke, jadi menggunakan oral ya, oral Iya, test ya, betul. kita formatifnya. Ya baik. Kalau lihat secara keseluruhan, kira-kira menurut Bunda Widya apakah tujuan pembelajaran, kemudian apakah langkah-langkah yang apakah langkah-langkah yang
waktu kita melakukan kegiatan pra observasi itu ya sudah dilakukan semuanya atau ada yang tertinggal kira-kira untuk dia? Alhamdulillah sepertinya tersampaikan semua ya Oke, Pak ya, tersampaikan semuanya ya. Semuanya terlaksana. Semua terlaksana. Baik. Nah, kalau misalnya kita melakukan refleksi nih kira-kira nih hal-hal apa saja nih yang perlu yang perlu dikembangkan nih? Oke, dari Bunda Widya. Misalnya apakah di bidang misalnya pengelolaan kelasnya atau misalnya di hal organisasi atau hal di media pembelajarannya atau misalnya hal di metode pembelajarannya, apa kira yang Bunda Widya merasa perlu ditingkatkan lagi apa aja? Kalau yang saya lihat dari kemarin ya Pak, pasti masih banyak yang harus ditingkatkan karena memang kita tidak boleh puas dalam satu hal. Tapi yang kemarin saya lihat sepertinya saya itu harus lebih mengembangkan di media Pak, karena sebetulnya anak-anak itu sangat ekspresif ya untuk mengembangkan pembelajaran yang mereka sedang lakukan gitu. Kalau kemarin kan saya medianya hanya terbatas di karton, di kertas kuarto, di spidol pun kemarin hanya satu warna. Mungkin ke depan kan saya bisa menggunakan banyak warna gitu. Di media sih itu yang pertama. Baik, yang kedua? Yang kedua mungkin saya juga harus bisa lebih karena ini evaluasi dan kemarin saya lihat anak-anak itu senang sekali di ketika tanya jawab yang menggunakan platform itu, mungkin kedepannya akan saya buat lebih menarik lagi ya Pak. Misalnya apakah dengan puzzle atau dengan hal lainnya gitu. Intinya sih pengembangan yang pembelajaran siswa Pak, karena memang yang saya lihat kalau anak-anak itu disibukkan dengan banyak media dan banyak kegiatan, mereka akan sibuk dengan pembelajaran gitu, tidak sibuk dengan hal lainnya. Oke, baik. Masih ada lagi satu lagi mungkin? Kebetulan sih dalam hal pengelolaan kelas bagaimana Bunda Widya kemarin? Pengelolaan kelas ya pasti masih banyak kekurangan ya Pak ya. Mungkin kedepannya saya harus lebih luas lagi, harus lebih bisa menguasai kelas lagi sehingga anak-anak memang terfokus nih pembelajaran. Oke, baik. Ya terima kasih ya. Jadi itu ya. Ya mungkin saya kira cukup ya. Apa yang sudah menjadi pembicaraan ini sudah saya catat gitu. Ya semoga 3 area ini menjadi salah satu fokus ke depan ya. Nah, diantaranya saya ulangi, yang pertama adalah pengembangan media pembelajaran yang mungkin yang lebih menarik lagi, yang lebih menantang lagi ya untuk anak-anak. Kemarin sudah bagus ya menurut saya, tapi yang lebih baiknya kita lebih tingkatkan lagi. Yang kedua tadi di pengembangan aktivitas pembelajaran ya, agar siswa betul-betul bisa terlibat ya. Nah, lalu untuk pengelolaan kelas mungkin itu pun salah satu hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Saya kira terima kasih banyak Bunda Widya untuk pagi hari ini. Ya, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Gimana, enak ya habis coaching, enak ya? Enak. Jadi terbuka, relax. Oke, sudah ya Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak.